Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 bersama saya Jainuddin Sinaga dari SMA Negeri 2 Kisaran. Saya awali dari paradigma inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. 1. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Rieder. IA merupakan satu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA juga menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. IA dalam implementasinya dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang dicapai, dan kekuatan yang dimiliki. BAGZA. BAGZA merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan IA, dengan menggunakan tahapan BAGZA, akan membantu peran guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Ada 5 tahapan BAGZA. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, saya memiliki visi, yaitu mewujudkan pelajar yang mandiri dan berteknologi. Prakarsa perubahan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan peserta yang mandiri dan berteknologi. Nah, sedangkan aset yang dapat dimanfaatkan, yang pertama, sarana prasarana sekolah. Kedua, SDM atau sumber daya manusianya. Yang ketiga, sumber daya alam. Keempat, dukungan dan motivasi dari semua pihak. Ya, BAGZA prakarsa perubahan membuat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Dan bagaimana memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Nah, sebagai tindakan, yang pertama, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kedua, melibatkan murid secara penuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah. Serta yang keempat, peningkatan kompetensi diri. Ya. Salah satu pertanyaan dalam ambil pelajaran di sini adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri? Kemudian sebagai tindakan, melalui komunitas praktisi MGMP, setiap guru memiliki potensi yang dibawa sejak lahir dan mempunyai kreativitas yang beragam. Nah, selanjutnya, dalam gali mimpi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan? Jika mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri,
berjalan dengan baik. Nah, sebagai tindakan, menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Perubahan peserta didik ke arah yang lebih baik, mengemas kegiatan pembelajaran dalam bentuk permainan seperti unjuk kreasi dan Sabtu berkarya, serta melaksanakan evaluasi dan refleksi dalam setiap kegiatan. Selanjutnya adalah pertanyaan dalam jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berteknologi. Dan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Nah, sebagai tindakan yaitu melibatkan diri dalam komunitas MGMP, peningkatan kompetensi melalui diklat, BIMTEK, workshop baik online maupun offline. Berkolaborasi dengan pihak manapun untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri, serta mengemas kegiatan pembelajaran yang menarik dalam bentuk permainan seperti unjuk kreasi atau SAP. Ya, pertanyaan dalam atur eksekusi. Apa dan siapa saja yang akan mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara memanfaatkan dukungan dan sumber daya yang ada tersebut? Sebagai tindakan, sarana prasarana sekolah, sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite, siswa masyarakat sekitar. Sumber daya alam, baik di luar maupun di dalam sekolah. Dukungan dan motivasi dari segala pihak, serta menyusun pembelajaran yang menarik, serta melaksanakan evaluasi dan refleksi diri kegiatan tersebut.